Kami kalau tidak melihat Pak Presiden Pak Jokowi, udah kita mau ramein sekalian. Dan kami berharap juga ini segera kontrak-kontrak yang kemarin dilakukan. Saya mendapatkan masukan, Pak. Ada kontrak yang dilaksanakan oleh satu travel tahun 2023 sampai sekarang pembayaran belum lunas. Padahal laporan 2023 sudah selesai. Di mana itu uangnya? Itu. Ya. Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota. Jangan sampai terulang lagi. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden Pak Jokowi, udah kita mau ramein sekalian. Dari mulai menjadi menteri, kami sudah tidak dianggap. Sampai masalah haji, kami juga tidak dianggap. Bayangkan kami ini memimpin Panja. Kuota haji diputuskan 241.000. Kami sudah tanyakan, apakah ini tambahan dipakai untuk reguler atau bagaimana Pak Menteri? Tidak, pakai untuk semuanya untuk reguler. Tidak ada khusus. Baru 241.000 kita potong 8%. Ya, untuk haji khusus. Tapi ternyata keputusan Panja kami tidak dianggap. Keputusan daripada Panja ke Raker sampai keputusan Presiden, ya, keputusan harga biaya haji 93 juta itu keputusan sampai ke tingkat Presiden tidak dipakai. Sehingga kami di sini akan mengevaluasi keuangan karena terus terang pembayaran daripada BPKH kepada haji, pada pelaksana haji ini melanggar ya Undang-Undang BPKH nomor 34 2014 terkait dengan pengeluaran keuangan haji sebagian yang dimaksud adalah sesuai dengan pasal 4 huruf B. Ini tidak sesuai. Kami melaksanakan FGD, ternyata ini dilanggar. Ini juga kami akan melihat laporan keuangan ini belum selesai, oleh karena itu belum tuntas. Kami berharap Pak Menteri izinkan kami akan nanti mengupas tuntas di dalam namanya FGD. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Hakim diam aja, padahal si jaksa sudah melawan perintah hakim untuk membawa dan memberikan hasil audit BPKP di sidang hari ini. Jaksa ini pengacara negara atau pengacara penguasa. Muter-muter ditanya data dokumen hasil audit BPKP, dia tak bisa tunjukkan. Pak Jokowi pernah bilang kan, bahwa nggak ada itu yang namanya kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Satu visi dengan presiden berarti Jokowi juga harus diperiksa. Komentar-komentar pedas netizen yang memuak akan hukum di Wakanda muncul, menyuarakan keadilan dan transparansi kasus Tom Lembong yang seakan dipaksa dan pesanan rezim. Sedangkan Erick Thohir adem ayem, padahal Pertamina, Antam, Jiwasraya, Asabri dikorupsi di bawah naungan Menteri BUMN Erick Thohir. Bisa-bisanya dia tidak diperiksa. Apa karena dekat dengan penguasa? Padahal kan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Apa yang dilakukan menteri tentu atas persetujuan presiden kalau soalnya kebijakan. Kan ini bukan korupsi. Ini kebijakan mengimpor gula. Kalau kebijakannya dikatakan salah, ya yang salah jelas-jelas Jokowi. Tidak mungkin Tom Lembong mengimpor tanpa persetujuan Jokowi. Kan mudahnya begitu. 8-9 tahun yang lalu pula
Kenapa nggak 7-5 tahun yang lalu diprosesnya? Baru hari ini. Kan ajaib bin aneh. Mari kita tagih apa yang disampaikan Prabowo di video kali ini, mulai dari lingkar terdekatnya Prabowo. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Di Antartika nggak ada kehidupan manusia, Pak Prabowo. Gurun Pasir yang paling jauh juga mungkin nggak ada ya. Jadi nggak akan ada koruptor yang larinya ke sana. Jadi mulailah yang dari yang terdekat dulu, Pak Prabowo. Usut itu fufu fafa. Usut itu dugaan nepotismenya keluarga Mulyono. Dari situ dulu saja titiknya, maka kita bisa percaya. Orang hebat itu bukan yang pidatonya menggelora. Orang hebat itu adalah orang yang apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukannya itu selaras. Tidak paradoks. Nah, Pak Prabowo kan pernah bikin bukunya, Paradoks Indonesia. Pak Prabowo harus yang melakukannya. Contoh, bagaimana kasus ini? Kan Pak, ada kontrak yang kami kalau tidak melihat Pak Presiden Pak Jokowi, udah kita mau ramein sekalian. Dan kami berharap juga ini lihat bahasanya. Kami kalau tidak melihat Pak Jokowi, kita ramein. Ini kasus kuota haji loh. Jadi masih takut ke Jokowi untuk menegakkan keadilan ini. Kan repot kalau sudah begini. Ini konon katanya dari fraksi Gerindra ini. gerak kontrak-kontrak yang kemarin dilakukan, saya mendapatkan masukan, Pak. Ada kontrak yang dilaksanakan oleh satu travel tahun 2023 sampai sekarang pembayaran belum lunas. Padahal laporan 2023 sudah selesai. Di mana itu uangnya? Itu. Ya. Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota. Jangan sampai terulang lagi. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden Pak Jokowi, udah kita mau ramein sekalian. Dari mulai menjadi menteri, kami sudah tidak dianggap. Sampai masalah haji, kami juga tidak dianggap. Bayangkan kami ini memimpin Panja. Kuota haji diputuskan 241.000. Kami sudah tanyakan, apakah ini tambahan dipakai untuk reguler atau bagaimana Pak Menteri? Tidak, pakai untuk semuanya untuk reguler. Tidak ada khusus. Baru 241.000 kita potong 8%. Ya, untuk haji khusus. Tapi ternyata keputusan Panja kami tidak dianggap. Keputusan daripada Panja ke Raker sampai keputusan Presiden, ya, keputusan harga biaya haji 93 juta itu keputusan sampai ketika Presiden tidak dipakai. Sehingga kami di sini akan mengevaluasi keuangan. Karena terus terang pembayaran daripada BPKH kepada haji, pada pelaksana haji ini melanggar ya Undang-Undang BPKH nomor 34 2014 terkait dengan pengeluaran keuangan haji sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan pasal 4 huruf B. Ini tidak sesuai. Kami melaksanakan FGD, ternyata ini dilanggar. Ngeri kan? Bahkan dipanggil berkali-kali pun ke DPR, Yakut nggak hadir. Nggak ada kekuatan apa-apa lagi untuk menekan. Sekarang sudah lengser. Yuk Pak Tom Lembong aja kejadiannya 89 tahun yang lalu itu. Sebagian berkas mungkin sudah hilang, sudah lupa. Ini masih hangat ini. Penambahan kuota haji yang dialihkan dari reguler ke yang khusus. Yang di situ ada cuan. Ayo, bongkar. Kita tagih ini. Kuota haji, Yakut.
belum KM 50, belum selesai juga KM 50. Katanya waktu antum divonis itu diantara permintaan hakim ketua atau hakim mengatakan agar memusnahkan bukti-bukti yang berhubungan dengan KM 50. Oh iya, semua. Bagaimana itu sampai begitu kan? Apa hubungannya dengan? Lah ya itu. Jadi waktu saya ditangkap itu, dokumen-dokumen saya itu banyak yang disita, buku-buku, termasuk dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM loh, tentang KM 50 itu ikut disita. Itu ada dalam daftar barang bukti. Kan itu gak ada hubungannya dengan ini. Tapi itu yang dimusnahkan justru. Itu salah satu contohnya itu. Jadi hal-hal yang tidak berhubungan pun ikut disita, ikut dimusnahkan. Jadi pemusnahan menurut saya itu untuk menghilangkan. Iya, jangan sampai nanti kalau ada proses hukum berikut nggak ada bahan-bahan. Nggak ada bahannya. Tapi saya sudah punya Backup ya? Ada backup lah. Emang kita bodoh lah ya. Jadi kayak orang yang suka nganggap umat Islam itu bodoh-bodoh soalnya. Itu kemarin data nasional yang itu nggak ada backup tuh. Yang mana? Bocor. Data nasional kan sempat katanya diambil hacker itu kemarin kan sempat. Itu kan harus dicurigai. Kalau sesuatu hal meledak kemudian sirna dalam sekejap saja, itu artinya sedang ada pengalihan isu. Itu artinya mereka sendiri yang bikin. Jadi kita jangan termakan juga, itu mereka sendiri bikin, mengalihkan perhatian isu untuk mengalihkan isu apa waktu itu, sekaligus di situ ada permintaan pembayar segala macam, ada soal uang juga yang seolah-olah itu dia minta juga ke bohir-bohir, istilahnya bohir-bohir politik. Ini ada orang ini kalau nggak data inti, dia juga meres ke Daru. Jadi ada pesanan juga, itu mainan mereka dalam sendiri.